Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memenuhi tantangan bulan Februari untuk tugas literasi numerasi dalam Hexamedas, yaitu pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang ini merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mengidentifikasi panjang atau pendek suatu benda. Pengukuran panjang ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui luas permukaan suatu benda. Nah, luas permukaan ini cara menghitungnya ada dua, yaitu dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang secara internasional diakui panjangnya dan disebut juga dengan sistem matriks. Jadi semua orang yang menghitung, misalkan meja ini dihitung oleh saya dan dihitung oleh orang lain, itu pasti panjangnya sama jika menggunakan satuan matriks atau satuan baku. Ada juga satuan tidak baku, yaitu satuan yang biasanya disebut satuan tradisional. Biasanya menggunakan alat-alat yang sederhana seperti tangan atau benda-benda lain. Nah, di sini satuan baku saya memiliki beberapa alat untuk mengukurnya. Yang pertama ini ada jangka sorong. Jangka sorong ini, boleh maju? Jangka sorong ini bisa kita gunakan untuk mengukur biasanya ketebalan suatu benda. Misalkan saya ingin tahu ketebalan buku ini, bisa menggunakan jangka sorong. Terus diameter benda, contohnya seperti spidol ini, nanti saya akan praktekkan. Di sini digital jangka sorongnya, karena kebetulan baterainya habis, jadi kita akan menghitung secara manual. Oke, yang pertama kita akan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini satuannya adalah milimeter ya. Nah, misalkan saya ingin mengetahui ketebalan dari buku ini menggunakan jangka sorong. Kita tinggal tarik jangkanya, lalu kita sorong seperti ini. Lalu kita akan terlihat di sini berapa ketebalan dari jangka sorong ini. Nah, ada garis-garis di sini akan seperti garis. Nah, di sini ukurannya sekitaran 9 mm. Atau misalkan spidol ini saya ingin mengukur diameter dari spidol ini, tinggal kita tarik lalu kita jepitkan seperti ini. Lalu kita lihat di sini. Nah, jangka sorong ini diameter spidol ini diameternya sekitaran 16 mm. Oke, selanjutnya ada penggaris. Penggaris ini satuannya cm, biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil seperti buku ini. Nah, penggaris kita akan mengukur luas permukaan dari buku ini menggunakan penggaris ini. Kita lihat penggaris ini, luas permukaan itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Maka kita harus mengetahui dulu panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Nah, kita akan ukur panjangnya di sini. Kita lihat panjangnya adalah 14 cm ya, sekitar 14 cm-an. Maka panjangnya 14 cm dan selanjutnya ada lebar. Lebarnya sekitar 21 cm ya, 21 cm. 21 cm. Kita ingin mengetahui luas permukaannya, ya tinggal kita kalikan saja, 14 dikali 21. 4 kali 1 4, 1 kali 1 ditambah 4 kali 2 8, 9, 1 kali 2 2. Maka luas permukaannya adalah 294 cm persegi. Maka buku ini luas permukaannya adalah 294 cm persegi. Selain penggaris, ada juga ini namanya meteran bangunan. Meteran bangunan ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang jauh lebih besar dari buku ini. Contohnya kita meja. Kita akan mencari luas permukaan dari meja ini. Kita kembali lagi dengan rumus yang sama. Panjang kali lebar. Kita ingin mengetahui dulu panjang dari meja ini. Kita tarik ke sini. Bisa dilihat ini. Nah ini yang bawah ya. Yang atas ini satuannya kaki. Maka kita ambil yang bawah ini 10, 20, 30, 40, 50, sekitar 50 cm ya. 50 cm.
Maka kita tulis di sini 50 cm dan lebarnya kita ukur. Oke. Ini 10, 20, 30, 40, 60,5. Kita bulatkan saja menjadi 60 biar mudah menghitung. 60 cm. Nah, tinggal kita kalikan untuk mencari tahu luas permukaannya. 50 dikali 60 sama dengan, kita coret-coret, 5 kali 6 30. Nolnya yang kita coret kita tuliskan kembali. Maka luas permukaan dari meja ini adalah 3000 cm persegi. Ini juga kita bisa konversikan menjadi meter. Caranya adalah tinggal dibagi dengan 10. Nah, seperti ini. Kilometer, hektometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, milimeter. Kita ingin mengubah satuan sentimeter ini menjadi meter. Kita ingat kalau ingin naik gitu ya, maka kita harus bagi 10. Kalau turun kita kali 10. Maka ini dari sentimeter kita ingin taikkan ke meter. Maka kita harus bagi 10 sebanyak 2 kali. 3000 dibagi 10, 300. Dibagi lagi 10 sama dengan 30. Nah, 30 meter persegi. Maka luas permukaan dari meja ini adalah 30 meter persegi. Baik, yang terakhir ada odometer. Jadi odometer ini biasanya digunakan untuk mengukur satuan panjang dengan satuannya kilometer. Biasanya ada pada motor. Kita akan coba praktekkan menggunakan odometer. Kita bisa lihat dulu di sini. Nah, di odometer ini satuan terakhirnya adalah 9588. Nah, jika angka 8 ini, 8 yang paling terakhir ini maju atau berganti menjadi 9, artinya itu 1 kilometer ya. Maka kita akan berjalan-jalan dulu sebentar. Setelah saya berjalan sekitar 20 menit dengan rute seperti ini, kita bisa temukan hasil akhirnya seperti ini. 9598. Untuk mengetahui berapa jarak yang sudah kita lalui, kita tinggal hitung saja hasil akhir dikurangi hasil awal. Maka 95.098 dikurangi 95.088. Maka jarak yang sudah kita lalui adalah sepanjang 10 kilometeran. Setelah saya hitung dari mulai titik ini sampai titik ini, jaraknya adalah 3 km. Nah, lalu dari titik ini hingga titik ini, jaraknya adalah 2 km. Maka, jika kita ingin mencari luas permukaan dari wilayah yang sudah kita lalui, maka tinggal kita kali saja. 3 dikali 2, maka hasilnya adalah 6 km persegi. Oke, setelah tadi kita sudah mengukur dengan satuan baku, maka kita akan mengukur dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini berbagai macam jenis. Ada jengkal. Jengkal itu kita menggunakan jari kita dari mulai ujung jempol sampai ujung kelingking.
ada hasta. Hasta ini mulai dari ujung sikut kita sampai ujung jari tengah kita. Ada juga depak. Depak ada kita dari ujung jari tengah kanan sampai ke ujung jari tengah kiri. Kalau yang dulunya suka main bola, biasanya kalau penalti itu kita menggunakan langkah. Nah, langkah juga itu bisa menjadi pengukuran ya. Misalkan dari gawang kita 7 langkah ke titik penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai pengukuran. Kita akan demonstrasikan bagaimana cara mengukur meja ini dengan satuan tidak baku. Yang pertama kita akan menggunakan jengkal. Tapi sebelumnya saya minta salah satu volunteer dulu ke depan. Saya akan membuktikan kalau jari setiap orang itu pasti berbeda ukuran. Ngerak ke depan? Oke, come here. Siapa namanya? Nomor apa? Oke. Sekarang Bapak mau mengukur panjang dari meja ini. Nanti Naura ukur berapa panjangnya. Kita menggunakan jengkal. Caranya seperti ini. Dari ujung kita lebarkan tangan kita, lalu kita tarik, lebarkan lagi, tarik, lebarkan lagi. Nah, meja ini 3 jengkal di tangan saya. Coba Naura. 1, 2, 3, 3,5. Tentu pasti akan berbeda karena tangan saya dengan tangan Naura ini berbeda lebarnya. Yang kedua kita akan menggunakan hasta. Hasta dari ujung sikut sampai jari tengah. Dari sini sampai sini. Ini satu hasta. Tandai. Lalu kita lanjut lagi ke sini. 1,5 hasta di tangan saya. Coba Naura berapa hasta? 1. Ya, hampir 2 hasta ya di tangan Naura, karena tangan kita berbeda panjangnya tentu saja. Yang terakhir ada depak. Karena ini terlalu kecil, saya butuh yang lebih besar lagi. Mungkin papan tulis ini saya akan ukur dengan depak. Depak atau depak. Dari ujung sini sampai ujung sini. Oke, ini satu depak. Kita tarik dari sini. Lanjut. Nah, papan tulis ini panjangnya sekitar 1,5 depak saya. Coba Naura, berapa depak? Luruskan. 1. Iya, luruskan. Oke, hampir 2 depak. Nah, itulah kenapa disebut satuan tidak baku, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda ukurannya. Cukup sekian dari saya untuk tugas bulan Februari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi.